Pertengkaran para biku Kosambi. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika sedang berdiam di Jetawana tentang para biku Kosambi. Kisah pertengkaran di antara para biku. Dua orang biku menetap di Wihara Gosita, kota Kosambi. Mereka berdua masing-masing memiliki rombongan 500 biku di antara kedua biku tersebut. Salah satunya merupakan seorang biku yang ahli dalam winaya, sedangkan yang lainnya merupakan biku yang ahli dalam memberikan khotbah dhamma. Suatu hari, biku ahli dhamma, setelah menenangkan diri, ia meninggalkan air pada sebuah bejana yang telah ia pakai di dalam kamar mandi. Ia lalu keluar dari sana. Setelah itu, biku ahli winaya masuk ke dalam kamar mandi dan melihat air tersebut. Saat ia keluar, ia bertanya kepada temannya, "Biku, apakah kamu yang meninggalkan air itu?" "Ya, biku." "Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu telah melakukan suatu kejahatan?" "Saya sungguh tidak tahu, tetapi biku, itu adalah sebuah kejahatan." "Baiklah kalau begitu, saya akan memastikannya secara tuntas." "Tentu saja biku, jika kamu tidak sengaja melakukannya, itu bukanlah sebuah kejahatan." Demikianlah biku pengkhotbah dhamma tidak menganggapnya sebagai suatu kejahatan. Meskipun demikian, biku ahli winaya berkata kepada para muridnya, "Biku pengkhotbah dhamma ini, walaupun telah melakukan kejahatan, tetap saja tidak menyadarinya." Mereka melihat para murid biku pengkhotbah dhamma, lalu berkata, "Guru pembimbing kalian, walaupun telah berbuat kejahatan, tetap saja tidak menyadarinya." Para murid biku pengkhotbah dhamma pergi memberitahukan guru pembimbing mereka. Biku pengkhotbah dhamma berkata, biku ahli winaya ini berkata, "Itu bukanlah kejahatan," tetapi kini ia malah berkata, "Itu adalah sebuah kejahatan." Ia adalah seorang pembohong. Biku pengkhotbah dhamma pergi dan berkata, "Guru pembimbing kalian adalah seorang pembohong." Demikianlah mereka memancing terjadinya pertengkaran di antara keduanya. Kemudian, biku ahli winaya melihat sebuah kesempatan. Ia mengucapkan kalimat yang mengucilkan biku pengkhotbah dhamma, yang tidak menyadari kejahatan yang telah diperbuatnya. Sejak saat itu, para penyokong kebutuhan biku terbagi menjadi dua kelompok. Walau para bikuni telah memberikan perintah, bahkan dewa yang melindungi teman dan keluarga mereka, dan para dewa yang menetap di langit, diawali dengan kejadian tersebut dan menjadi berkepanjangan hingga alam Brahma, bahkan mereka juga pengikut Sang Buddha pun terpecah menjadi dua kelompok. Perselisihan meluas dari alam Catu Maharajika hingga alam Paranimita Wasawati. Seorang biku menghampiri Sang Tathagata dan memberitahukan beliau bahwa mereka yang telah mengeluarkan kalimat pengucilan berpandangan bahwa para biku yang dikucilkan telah menaati peraturan. Namun para pendukung dari biku yang mengucilkan itu berpandangan bahwa para biku yang dikucilkan telah melanggar peraturan. Dan para biku yang dikucilkan berkumpul untuk memberikan dukungan terhadapnya. Meskipun demikian, para biku yang pertama kali mengeluarkan kalimat pengucilan melarang mereka untuk melakukan hal semacam itu. Dua kali Sang Bagawa berpesan, "Biarlah mereka berdamai." Dan beliau pun menerima jawaban, "Bhante, mereka menolak untuk berdamai." 3 kali ia berseru, para biku terpecah belah. Setelah berkata demikian, Sang Buddha pergi menemui mereka dan menunjuk para biku yang telah bersalah karena mengeluarkan kata pengucilan.
dan mereka yang tidak mengakui kesalahan pun termasuk di dalamnya. Sekali lagi, Sang Buddha melarang mereka berkumpul bersama ketika sedang menjalankan laku posata. Dan ketika diadakan upacara tertentu, mereka tidak boleh melewati batas masing-masing dan membuat peraturan yang berisi bahwa mereka yang bertengkar di ruang makan dan di tempat lainnya harus duduk terpisah dengan biku lainnya yang di ruang makan. Mendengar bahwa mereka kembali bertengkar, beliau pergi menemui mereka dan mulai memberikan wejangan dengan berkata, "Cukup, wahai para biku, jangan ada lagi perselisihan." Beliau melanjutkan, "Wahai para biku, pertengkaran, perselisihan, pertikaian dan percekcokan, semua ini tidak akan membawa manfaat. Walau hanya perselisihan burung puyuh kecil, dapat membawa bahaya bagi seekor gajah mulia." Beliau melanjutkan dan berkata, "Wahai para biku, bersatulah, jangan selalu bermusuhan. Hanya karena permusuhan, ribuan burung puyuh kecil dapat kehilangan mereka." Meskipun demikian, para biku tersebut tidak menghiraukan perkataan Sang Buddha. Dan seorang biku yang ingin Sang Tathagata tidak mencampuri urusan mereka berkata kepada beliau, "Bhante, biarlah Sang Bagawa, Sang Dhamaraja tetap berada di rumah. Bhante, biarlah Sang Bagawa menjalani kehidupan berdiam diri dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Kami akan membuat nama baik kami tercoreng dengan melakukan pertengkaran, perselisihan, pertikaian, dan percekcokan." Mendengar hal ini, Sang Tathagata menceritakan kisah masa lampau. Dahulu kala, wahai para biku, Brahmadatta memerintah di Benares sebagai Raja Kasi. Brahmadatta berperang dengan Dighati Kosala. Ia merebut kerajaannya dan membunuhnya ketika ia sedang hidup dalam penyamaran. Walaupun putra Dighati, Pangeran Dighawawu, telah mengetahui bahwa Brahmadatta merupakan pembunuh ayahnya, ia tetap mengampuni nyawanya. Sejak saat itu, mereka berdua hidup berdampingan dalam kedamaian. Begitulah wahai para biku, kedua raja ini memiliki kesabaran serta kebaikan hati, sehingga mereka dapat memegang tongkat kekuasaan dan pedang kerajaan. Betapa banyak di antara kalian, wahai para biku, yang telah meninggalkan keduniawian dengan berlindung kepada Dhamma dan Vinaya. Biarkan cahaya kalian bersinar di dunia ini, sehingga kalian dikenal sebagai orang yang sabar dan lembut. Demikianlah Sang Buddha mengingatkan mereka. Namun peringatan dari beliau masih tidak membuat mereka berdamai. Kemudian, karena merasa terusik dengan keramaian tempat tinggalnya, Sang Buddha menyadari, dalam kondisi sekarang ini, saya merasa terdesak dan tidak nyaman. Selain itu, para biku ini tidak memperhatikan apa yang saya katakan. Kalau begitu, saya akan meninggalkan keramaian orang-orang dan hidup dalam keheningan. Setelah berpindah patah di Kosambi, tanpa mengajak para biku yang berpisah, beliau mengambil patah dan jubahnya sendiri. Lalu beliau sendirian pergi ke desa Balaka, tempat para pembuat garam. Di sana beliau memberikan khotbah kepada Bhagu Thera tentang kehidupan pertapaan. Dari sana beliau pergi menuju Taman Rusa Isipatana Timur. Di sana beliau memberikan wejangan kepada 3 pemuda pinggiran kota mengenai kebahagiaan yang diperoleh dari kedamaian. Dan dari sana beliau pergi menuju Parileyaka. Di sana di bawah kaki sebuah pohon sala yang indah, di hutan Rakhita, dekat Parileyaka, Sang Bagawa menghabiskan masa wasa dengan bahagia dengan didampingi gajah Parileyaka. Tatkala para umat Kosambi pergi ke wihara dan tidak menemukan Sang Buddha,
Mereka bertanya, "Para Bhante, kemanakah Sang Buddha pergi?" "Ke hutan Parileyaka." "Untuk tujuan apa?" "Beliau berusaha mendamaikan kami, tetapi kami tidak ingin berdamai." "Para Bhante, maksud Anda setelah menerima pentahbisan sebagai biku dari tangan Sang Buddha, Anda menolak untuk menuruti perkataan beliau?" "Tepat, wahai umat." Orang-orang berkata, "Para biku ini setelah menerima pentahbisan sebagai biku dari tangan Sang Buddha, masih tidak ingin menyelesaikan pertikaian mereka ketika Sang Buddha meminta mereka untuk melakukannya. Ini semua adalah kesalahan mereka semua, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Sang Buddha. Kami tentu saja tidak akan memberikan tempat duduk maupun bentuk penghormatan lainnya kepada para biku ini." Dan sejak saat itu, mereka tidak lagi bersikap sopan terhadap para biku tersebut. Para biku mendapatkan sedikit makanan sehingga mereka hampir menderita kelaparan dan perlu beberapa hari bagi mereka untuk memulihkan pikiran mereka. Kemudian mereka saling mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat satu sama lain. Saling meminta maaf dengan berkata, "Biku, kita telah berdamai. Semoga hubungan kita kembali menjadi baik." "Para Bhante, apakah Anda semua telah meminta maaf kepada Sang Buddha?" "Belum. Kami belum meminta maaf kepada beliau, wahai biku." "Baiklah kalau begitu. Meminta maaflah kepada Sang Buddha. Hubungan kita akan tetap baik seperti sebelumnya." Namun, saat musim hujan mencapai puncaknya, mereka tidak dapat pergi menemui Sang Buddha dan menghabiskan masa-masa dengan menderita kesusahan. Meskipun demikian, Sang Buddha tetap menghabiskan waktu dengan bahagia, didampingi oleh seekor gajah. Gajah ras bangsawan ini meninggalkan penggembalanya dan masuk ke dalam hutan untuk menghabiskan waktu dengan pikiran tenang. Kisah Sang Buddha, Gajah dan Kera. Disinilah saya hidup, dikerumuni oleh para gajah, gajah betina, gajah hamil dan gajah kecil. Mereka mengunyah ujung dari rumput yang telah saya makan. Mereka memakan ranting-ranting pohon yang telah saya patahkan. Mereka berkubangan di dalam air yang telah saya minum. Setiap kali saya menceburkan diri ke dalam air ataupun keluar dari dalam air, para gajah betina datang dan menggosok tubuh saya. Mereka mengira bahwa saya akan pergi meninggalkan mereka semua. Maka gajah mulia ini meninggalkan kawanan gajah dan mendekat ke Parileyaka, ke hutan Rakitha, ke kaki pohon sala yang indah. Ia akan mengikuti kemanapun Sang Bhagawa pergi. Dan ketika ia telah mendekat dan memberi penghormatan kepada Sang Bhagawa, ia akan mencari sebuah sapu di sekelilingnya. Dan bila tidak menemukannya, ia akan menginjak bagian pohon sala dan menjangkau bagian atas pohon sala dengan belalainya. Lalu ia mengambil sebuah ranting, kemudian menggunakannya untuk membersihkan tanah. Kemudian ia mengambil sebuah kendi air dengan belalainya dan pergi mendapatkan air minum. Dan ketika beliau memerlukan air panas, ia akan menyediakan air panas. Bagaimana caranya? Pertama, ia menghasilkan nyala api dari gerek api dengan menggunakan belalainya. Lalu ia menaruh beberapa batang kayu bakar di atas api tersebut. Demikianlah caranya ia menyalakan api. Ia meletakkan bebatuan kecil di atas api, lalu membalikannya dengan sebatang tongkat dan menaruh bebatuan keras di bawahnya. Lalu ia menurunkan belalainya dan merasa bahwa air telah cukup panas. Ia pun pergi memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Sang Buddha bertanya, "Apakah airmu telah cukup panas, Parileyaka?"
dan beliau pun pergi ke sana untuk mandi. Setelah itu, sang gajah membawakan berbagai jenis buah-buahan dari alam bebas dan memberikannya kepada sang Buddha. Tatkala sang Buddha masuk ke desa untuk menerima dana makanan, gajah tersebut membawa pata dan jubah beliau yang ditaruh di atas kepalanya. Ia pun mendampingi beliau. Saat sang Buddha sampai di sekitar desa, beliau meminta bantuan gajah itu untuk membawakan pata dan jubah miliknya. Dengan berkata, "Parileyaka, kamu tidak aman bila berjalan lebih jauh dari sini. Bawakan pata dan jubah saya." Sang Buddha pun memasuki desa, dan gajah tersebut tetap berdiri di sana sampai beliau kembali. Tatkala sang Buddha kembali, gajah itu melangkah maju untuk menemui beliau, lalu membawakan pata dan jubah beliau seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Ia menyimpan pata dan jubah tersebut di tempat tinggal sang Buddha, kemudian memberikan penghormatan seperti biasa, dan mengipasi beliau dengan ranting pohon. Pada malam harinya, untuk menghindari serangan binatang buas, ia memegang sebuah tongkat pada belalainya dan berkata, "Saya akan melindungi sang Buddha." Lalu ia berjalan mondar-mandir di tengah hutan hingga matahari terbit. Hingga sejak saat itu, seperti biasa dikatakan bahwa hutan itu dikenal dengan sebutan hutan Rakhita. Ketika matahari terbit, gajah memberikan air kepada sang Buddha untuk membasuh muka beliau. Dan ia juga melakukan pekerjaan lainnya seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Pada waktu itu, seekor kera melihat gajah setiap hari sibuk melakukan pekerjaan untuk kebutuhan sang Tathagata. Dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya juga akan melakukannya." Suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan, ia melihat beberapa madu yang tidak dihinggapi lebah. Ia membelah tongkatnya, mengambil sesisir madu, memetik dedaunan, menaruh madu di atas dedaunan, dan memberikannya kepada sang Buddha. Sang Buddha menerimanya. Kera itu terus memandang sang Buddha, apakah beliau hendak memakannya atau tidak. Ia mencermati bahwa sang Buddha setelah mengambil madu itu duduk tanpa memakannya. Apa masalahnya, pikirnya. Ia memegang ujung tongkat itu, membalik-balikan dan mencermatinya seperti yang ia lakukan sebelumnya. Akhirnya ia menemukan beberapa telur serangga. Setelah memindahkan serangga-serangga secara lembut, ia memberikannya lagi kepada sang Buddha. Sang Buddha pun memakannya. Kera itu merasa sangat senang hingga ia melompat-lompat dari satu dahan ke dahan lainnya sambil menari-nari. Namun, dahan pohon yang ia pegangi putus terbelah. Ia jatuh ke bawah pohon dan terluka. Ia akhirnya meninggal. Dan hanya karena berkeyakinan kepada sang Buddha, ia terlahir kembali di surga Tawatingsa, di sebuah istana keemasan seluas 30 yojana dengan 1000 bidadari pendamping. Seluruh India telah mengetahui bahwa sang Buddha sedang berdiam di hutan Rakhita, ditemani seekor gajah mulia. Dari kota Sawathi, Anathapindika, Wisaka, sang umat awam wanita unggul, dan para siswa terkemuka lainnya mengirimkan pesan kepada Anandathera. "Bhante, mohon izinkan kami untuk menemui sang Buddha." 500 biku yang menetap di luar menghampiri Anandathera saat penghujung masa wasa dan membuat permintaan seperti berikut. "Sudah lama sekali Ananda, sejak kami mendengarkan khotbah Dhamma yang diucapkan langsung oleh Sang Bagawa. Jika Anda berkenan, Biku Ananda, mohon izinkan kami untuk dapat mendengarkan khotbah Dhamma yang diberikan langsung oleh Sang Bagawa."
Maka Sang Thera membawa para biku ini ikut bersamanya dengan pergi ke hutan Rakhita. Sesampainya di hutan itu, ia berpikir, Sang Tathagata telah hidup sendiri selama 3 bulan. Oleh karenanya, tidak sepatutnya saya menghampiri beliau dengan membawa biku sebanyak ini. Kemudian ia meninggalkan para biku di luar dan sendirian menghampiri Sang Thera. Saat Gajah Parileyaka melihat Sang Thera, ia mengambil tongkatnya dan mengusirnya. Sang Buddha melihat ke sekeliling dan berkata kepada gajah itu, "Kembalilah Parileyaka, jangan mengusirnya. Ia adalah pengabdi saya." Gajah dengan segera membuang tongkatnya dan meminta izin untuk membawakan pata dan jubah dari Sang Thera. Sang Thera menolaknya. Gajah pun berpikir, jika beliau mengetahui etika, maka ia tidak akan menaruh barang kebikuan di atas bebatuan tempat Sang Buddha biasanya duduk. Sang Thera meletakkan pata dan jubahnya di atas tanah. Sang Thera setelah memberi salam hormat kepada Sang Buddha, duduk di satu sisi. Sang Buddha bertanya kepadanya, "Apakah Anda datang sendirian?" Sang Thera memberitahukan beliau bahwa ia datang bersama 500 biku. "Tetapi di manakah mereka sekarang?" tanya Sang Buddha. "Saya tidak tahu apakah Anda akan leluasa, sehingga saya meninggalkan mereka di luar dan masuk ke dalam sendirian." "Panggil mereka masuk." Sang Thera pun melakukannya. Sang Buddha saling menerima salam hormat dari para biku, lalu para biku berkata kepada Sang Buddha, "Bhante, Sang Bagawa seorang Buddha yang lembut, seorang pangeran yang lembut. Bhante pasti telah mengalami betapa kerasnya hidup dengan berdiri dan duduk di sini sendirian selama 3 bulan. Pastilah Bhante tidak mempunyai seseorang yang melaksanakan tugas berat maupun ringan untuk Bhante. Tidak ada seorang pun yang mengambilkan air untuk membasuh muka atau tugas lainnya untuk Bhante." Sang Bagawa menjawab, "Wahai para biku, Gajah Parileyaka melakukan segala pekerjaan untuk saya. Seseorang yang mempunyai pendamping seperti gajah tersebut akan hidup dengan baik walaupun hanya sendirian. Bila seseorang tidak dapat menemukan pendamping seperti itu, ia lebih baik hidup menyendiri." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan 3 bait dalam Nagawaga. Bila seseorang menemukan pendamping yang sederhana, jujur, dan setia, ia yang berjalan dengannya akan bahagia, penuh perhatian, terbebas dari segala bahaya. Bila seseorang tidak menemukan pendamping yang sederhana, jujur, dan setia, bagaikan seorang raja meninggalkan kerajaan yang telah ia taklukkan, biarlah ia berjalan sendiri, bagaikan seekor gajah berkelana sendirian di hutan. Lebih baik hidup menyendiri. Seseorang tidak sepatutnya bergaul dengan orang dungu. Biarlah seseorang hidup menyendiri dan tidak melakukan kejahatan. Dalam keheningan, bagaikan seekor gajah berkelana sendirian di hutan. Pada akhir penyampaian bait-bait tersebut, 500 biku itu mencapai tingkat kesucian arahat. Ananda Thera kemudian menyampaikan pesan dari Anathapindika dan lainnya. "Bhante, 50 juta siswa mulia yang dipimpin oleh Anathapindika menginginkan Bhante untuk kembali." "Baiklah," kata Sang Buddha, "bawalah pata dan jubah." Setelah mereka membawakan pata dan jubah, beliau pun berangkat. Gajah itu berdiri di samping jalan. "Bhante, apa yang sedang dilakukan oleh gajah itu?" "Wahai para biku,
Ia hendak memberikan dana untuk kalian semua. Selama ini ia telah melayani saya. Janganlah kita melukai perasaannya. Kembalilah para biku. Sang Buddha dan para biku berbalik arah. Sang gajah masuk ke dalam hutan, mengumpulkan pisang dan buah-buahan lain, menumpuknya dan memberikan kepada para biku dan pada keesokan harinya. 500 biku itu tidak dapat menghabiskan semua buah-buahan. Tatkala mereka selesai bersantap, Sang Buddha membawa pata dan jubah lalu berangkat. Sang gajah berjalan melewati para biku dan berhenti di hadapan Sang Buddha. "Bhante, apa yang sedang dilakukan oleh gajah itu?" "Wahai para biku, setelah membuat kalian cepat pergi, ia ingin saya kembali." Sang Buddha berkata kepada gajah, "Pari Leyaka, saya akan pergi sekarang dan tidak akan lagi kembali. Di kehidupan sekarang, kamu tidak dapat berharap untuk mencapai alam jana, pandangan terang, maga ataupun phala. Berhentilah." Tatkala gajah mendengarnya, ia memasukkan belalai ke dalam mulutnya dan mundur ke belakang dengan perlahan, lalu menangis ketika beliau pergi. Bila gajah itu dapat membuat Sang Buddha kembali, ia akan melayani beliau sampai akhir hayatnya. Tatkala Sang Buddha telah sampai di sekitar desa, beliau berkata, "Pari Leyaka, kamu tidak aman bila berjalan lebih jauh dari sini. Orang-orang akan ketakutan dengan dirimu." Ketika Sang Buddha secara perlahan menghilang dari penglihatannya, ia meninggal karena hati yang sedih. Karena berkeyakinan terhadap Sang Buddha, ia terlahir kembali di surga Tawatingsa, di sebuah istana keemasan seluas 30 yojana. Didampingi oleh 1000 bidadari, ia bernama Dewa Pari Leyaka. Sang Buddha tiba di Jetavana tepat pada waktunya. Para biku Kosambi mendengar kepulangan Sang Buddha di Sawati, lalu pergi ke sana untuk meminta maaf kepada beliau. Raja Kosala mendengar bahwa para biku Kosambi yang bertengkar telah datang ke Sawati, menghampiri Sang Buddha dan berkata, "Bhante, saya tidak akan mengizinkan para biku ini untuk mendatangi kerajaan saya." "Baginda, para biku ini adalah orang-orang baik. Hanya karena sebuah perselisihan, mereka tidak menghiraukan nasihat saya. Kini mereka datang untuk meminta maaf kepada saya. Biarlah mereka datang." "Baginda," Anathapindika juga berkata, "Saya tidak akan mengizinkan para biku ini masuk ke dalam wihara." Namun, Sang Buddha tidak menyetujuinya, sama seperti dengan raja, dan ia pun menjadi diam. Ketika para biku itu telah sampai di Sawati, Sang Bagawa memerintahkan untuk menyiapkan penginapan yang terpisah bagi mereka. Para biku lain tidak berdiri maupun duduk bersama para biku tersebut. Satu demi satu dari mereka yang datang bertanya kepada Sang Buddha, "Di manakah Bhante para biku Kosambi yang bertengkar itu?" Sang Buddha menunjuk mereka dengan berkata, "Mereka ada di sana. Mereka ada di sana, mereka ada di sana." Satu demi satu dari mereka yang datang menunjuk para biku dengan jari tangan. Para biku itu merasa malu hingga tidak berani mengangkat kepala. Lalu para biku itu bersujud di bawah kaki Sang Bagawa dan meminta maaf kepada beliau. Sang Buddha berkata, "Wahai para biku, betapa menyedihkan perbuatan buruk yang kalian lakukan setelah menerima pentahbisan dari tangan seorang Buddha seperti saya. Bahkan ketika saya berusaha untuk melerai, kalian tidak menghiraukan perkataan saya." Orang-orang tua yang bijaksana tetap mendengarkan nasihat saat menjelang kematian dari ayah dan ibu mereka. Mereka tetap bersikap patuh walaupun telah berkuasa atas 2 kerajaan. Demikianlah, wahai para biku,
Seperti pangeran di Gawu, saat ibu dan ayahnya meninggal, ia mematuhi nasihat mereka dan setelah itu, ia menikahi putra Brahmadatta. Lalu mendapatkan kekuasaan atas dua kerajaan yaitu Kasi dan Kosala. Kalian tetap saja tidak menghiraukan nasihat dari saya dan kemudian melakukan perbuatan buruk. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Orang lain tidak mengerti bahwa kita harus mengendalikan diri ketika bertengkar. Biarlah mereka menjadi paham dan segera mengakhiri pertengkaran. Pada akhir penyampaian bait tersebut, para biku yang berkumpul mencapai tingkat kesucian Sotapanna.